Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan yang selalu menyertai kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga kalian dimudahkan dalam menerima materi pada pertemuan hari ini dan juga diberi kefahaman dalam ilmunya. Baik, Ibu minta KM untuk memimpin doa teman-temannya. Siapa KM-nya di kelas ini? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Nisa untuk pimpin doa. Ya, baik, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa bersama-sama kita membaca surah pendek pilihan sesuai dengan arahan Ibu. Silahkan anak-anak untuk mempersiapkan Quran terjemahnya terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap, Ibu. Baik, silahkan buka Quran surah At-Tin. Kemudian nanti dilanjut ya dengan surah Al-Ma'un. Mari kita secara bersama membaca dimulai dari surah At-Tin terlebih dahulu. A'udzubillah. Silahkan dinyalakan ini mikrofonnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul azim. Semoga dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi mudah-mudahan membawa manfaat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang Ibu sebut dan panggil namanya, katakan hadiroh Bu dengan semangat dan suara yang lantang. Boleh sambil acungkan tangan ataupun memakai fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom ini ya. Baik, yang pertama Isna Nurmaida, hadir? Hadir Bu. Hadir Bu.
Hadir, Isna hadir ya. Kemudian Nabila Rizky Kamila hadir? Hadir, Bu. Wah, alhamdulillah. Lalu ada Nisa Nur Fauzia hadir? Hadirah Ibu. Wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap hadir semuanya. Semua jumlah siswa di kelas ini ada 3 orang ya, betul? Betul, Bu. Baik, sip. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum Ibu menyampaikan materi dan untuk meningkatkan gairah serta semangat kalian agar tetap fresh dan melek, baik itu dalam mengikuti pembelajaran serta menerima apa-apa yang tersampaikan pada kegiatan pembelajaran PAIPP hari ini, bagaimana kalau Ibu adakan sebuah game tebak-tebakan terlebih dahulu? Mau? Pasti mau ya. Bu. Baik, sebentar. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah Bu. Udah, Bu. Nah, seperti inilah tampilan tebak-tebakan kita hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian sudah tahu belum perihal bagaimana cara mainnya? Saya Belum belum tahu, tahu, Bu. Bu. Ada yang sudah tahu? Nisa sudah tahu, Nisa? Jawabannya sawi bukan Bu? Cara mainnya? Tahu. Cara mainnya. Sudah Cara tahu belum? mainnya itu kan sudah tahu Bu. Boleh dijelaskan, Nisa, kepada teman-teman yang lain bagaimana cara mainnya? Ya, jadi ini tuh tebak gambar. Kan ini tuh gambarnya tuh yang pertama tuh sawi, tapi W-nya dicoret jadi sa. Ditambahin ini tuh alat, lainnya dicoret jadi lap, jadi disatuin jadi salad. Oh iya. Jadi apa menurut Nisa jawabannya? Salad. Salad atau sholat? Salad. Banyak kan ini sawi. Oke. Kita lihat ya jawabannya. Apakah jawaban Nisa ini benar atau kurang tepat? Wah, ternyata jawabannya benar ya. Kita lanjut ke tebak-tebakan gambar yang kedua. Nah, ini. Untuk tebak-tebakan gambar yang kedua ini, clue-nya ini tentang sesuatu yang akan dibahas pada hari ini. Silahkan, sudah bisa mulai menebak. Ibu beri waktu 20 detik deh. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Wah, Isna sudah mengacungkan tangan rupanya. Boleh Isna, silahkan. Apa jawabannya? Jawabannya tarawih, Bu. Yakin. Yakin, Bu. Yakin banget. Kita lihat jawabannya. Wah, bagus ya. Jawaban Isna benar. Lanjut ke tebak-tebakan gambar yang ketiga. Boleh dimulai dari sekarang. Mulai menebak. Seperti biasa, waktunya 20 detik. Wah, ada 2 yang mengacungkan tangan. Oh, Nisa nggak jadi ya, Nisa. Boleh Nabila aja. Silakan Nabila, apa? Baik, Coba. Bu. Jawabannya tadarus. Apakah benar, Bu? Coba ya kita cek jawabannya. Wah, ternyata benar ya, tadarus. Kita lanjut tebak-tebakan yang terakhir nih. Nah, coba ditebak ya. Ibu kasih waktu lagi 20 detik. Dimulai dari sekarang. Iya, boleh Nisa. Apa jawabannya? Jawabannya Al-Quran. Baik, kita cek ya jawabannya. Oh iya, betul jawaban Nisa. Anak-anak, Ibu yang soleh dan soleha, Ibu cukupkan dan sudahi ya tebak-tebakan kali ini. Sebentar Ibu tutup share screen-nya dulu.
Nah, setelah kita tadi bersama-sama bermain games tebak-tebakan gambar, sekarang sudah makin semangat dan siap belum untuk menerima pembelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Masya Allah. Ya, kita mulai masuk ke materi pembelajaran ya. Sambil disiapkan dulu alat tulisnya ya anak-anak, catat poin-poin penting dari apa yang Ibu sampaikan, dan tetap fokus dari awal hingga akhir pembelajaran, oke? Dan walaupun kalian belajar dari rumah, tetap Ibu perhatikan kerapihan pakaian kalian, dan posisi duduk belajar kalian agar tidak kesana kemari, apalagi off cam atau mematikan kamera ya anak-anak. Tidak diperkenankan, terkecuali izin terlebih dahulu. Boleh nanti misal ada yang ingin buang air kecil, silahkan izin dulu ke Ibu. Sampaikan dengan menyalakan mikrofonnya. Sepakat? Atau mungkin sebelumnya ada yang tidak setuju dengan peraturan yang Ibu sampaikan tadi? Silahkan boleh yang ingin menyanggah atau bahkan ingin menambah peraturan agar terciptanya suasana belajar yang kondusif. Adakah? Sudah sepakat, Bu. Baik, jika sudah sepakat dan yang lainnya Ibu anggap sepakat ya. Oke. Ya, Bu, sepakat. Baik, Nabila. Kemarin malam apakah kalian sudah mempelajari dan mempersiapkan pembelajaran PAIBP untuk hari ini? Sudah belum? Kok pada diem? Sedikit, Bu. Tidak mengapa ya. Berarti Ibu anggap sudah siap saja untuk mengikuti materi Ibu pada hari ini. Kira-kira Nabila tentang apa sih memang yang akan Ibu bahas hari ini? Tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, Bu. Oh iya, betul ya Nabila. Dan sekarang Ibu akan coba share slide PowerPoint yang berisi materi kita pada hari ini dulu ya. Nah, sebelum mulai, coba Ibu ingin tahu dulu. Ini siswa Ibu sebelumnya sudah pada mandi dan sarapan belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Pada sarapan apa sih kalau Ibu boleh tahu? Ayam goreng. Wah, Masya Allah. Nisa sama Isna makan apa? Sarapan apa tadi? Nasi goreng, Bu. Goreng, Bu. Sama kayak Wih, sama sobat ya. Sobat mah selalu gitu. Samaan terus. Wah, Masya Allah ya, menu sarapannya pada enak-enak. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap rezeki yang Allah berikan. Baik, kita kembali ke laptop. Seperti yang Ananda sekalian lihat pada layar, bahwa pada hari ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu bab 9. Tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran bab 4 di semester 1 bahwa kita telah mempelajari tentang apa? Ingat sedikit, Bu. Tentang apa, Isna? Bulan Ramadan yang indah, bukan, Bu? Iya, betul. Masya Allah, ingatannya kuat sekali ya. Dan untuk yang lainnya, atas apa yang telah dipelajari, Ibu harap jangan sampai dilupakan. Lebih bagusnya lagi jika benar-benar diamalkan oleh kalian dalam kehidupan. Coba Ibu ingin bertanya lagi, bahwa seperti yang kita ketahui, ketika bulan Ramadan tiba, kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Di antaranya melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Coba Ibu ingin tunjuk Nisa. Bisakah Nisa untuk menjelaskan apa yang kamu ketahui dan ingat dari pembahasan di bab 4 saat itu tentang keduanya, yakni tentang sholat tarawih dan
tadarus Al-Quran sesuai dengan bahasan yang dibawakan pada hari ini. Silahkan Nisa, dicoba dulu. Kalau Ibu beri nggak waktu ya, 2 menit. Silahkan. Ya Bu, kalau nggak salah tuh sholat tarawih itu sholat malam yang dilaksanain setelah sholat isya di bulan Ramadan. Bu, jadi biasanya tuh dilakuin berjamaah di masjid, bisa juga di rumah. Kalau tadarus Al-Quran, Kalau gimana? tadarus itu membaca Al-Quran dengan tertil, yang memperhatikan tajwid-tajwidnya dengan benar. Iya. Bagus sekali Nisa, kita beri tepuk tangan. Satu lagi ya, boleh Ibu minta Isna untuk mengulang kembali apa yang disampaikan Nisa tadi. Silahkan. Ya, Ibu. Tadi yang dikatakan oleh Nisa, bahwa sholat tarawih dan tadarus Al-Quran itu, tarawih itu yang dilakukan ketika saat bulan Ramadan di malam hari. Nah, kalau tadarus Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwid dan makharijul hurufnya. Begitu, Bu. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Beri tepuk tangan untuk Isna. Masya Allah, hebat dan pandai berbicara sekali ya kelas 5A ini. Ibu salut dengan kalian. Nah, pernahkah kalian melakukan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran? Tentu pernah ya. Iya, ada yang tahu mengapa sih pada bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat tarawih dan tadarus Quran? Ada yang tahu kenapa? Pahalanya berlipat ganda, Bu. Iya, betul Nisa. Ada lagi selain itu? Mengapa? Memperbanyak amal soleh, Bu. Wah, iya betul. Iya betul tadi atas apa yang dinyatakan oleh Isna maupun Nisa. Jadi mengapa Bu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat tarawih dan tadarus Al-Quran? Karena anak-anakku sekalian bahwa pada bulan suci Ramadan itu segala amal perbuatan dan amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, sekarang akan Ibu bahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan sebelumnya, sebentar. Dan sebelumnya harus kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini. Nah, tujuan yang pertama itu siswa mampu menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan lalu yang ketiga, siswa menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Lalu, apakah setelah mempelajari bab ini akan memperoleh suatu manfaat? Ya tentu akan mendapatkan manfaatnya dalam kehidupan, yang mana nanti saat dipraktikkan atau diterapkan pada saat bulan Ramadan, kalian semua dapat melaksanakan sholat tarawih ataupun tadarus Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah. Nah, untuk poin-poin bahasan yang akan Ibu bahas hari ini, mulai dari submateri mengenai sholat tarawih, yang akan dibahas tentang apa sih sholat tarawih itu, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, dan sampai kepada bahasan apa keutamaan sholat tarawih. Sementara untuk submateri tadarus Al-Quran,
akan dibahas tentang apakah tadarus itu, kemudian bagaimana tata cara tadarus yang baik, dan sampai kepada bahasan apa manfaat dari tadarus. Dalam pelaksanaannya, Ibu akan jelaskan materinya secara rinci dari awal hingga akhir, dengan tetap diselipkan juga proses tanya-jawab sebagai tolak ukur penilaian setiap masing-masing dari kalian. Nah, mengenai teknik penilaian yang akan Ibu gunakan dalam materi kali ini ialah dilihat dari penguasaan materi kalian dan sikap yang kalian tunjukkan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nih, Ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian amati terlebih dahulu, kemudian beri pendapat pada gambar tersebut. Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit. Silahkan. Ya, silahkan yang ingin mengeluarkan pendapatnya mengenai gambar tersebut, boleh nyalakan mikrofonnya ya, Nak. Ya, silahkan Nisa. Apa Ya, tanggapan? jadi gambar itu sedang sholat berjamaah di masjid. Iya, Ya, tepat terus. sekali. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Iya, betul ya, bahwa gambar tersebut memperlihatkan suasana sholat tarawih di bulan Ramadan dengan dilakukan di masjid secara berjamaah. Lantas timbul pertanyaan, apa Bu makna dari sholat tarawih itu? Nah, sholat tarawih itu ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan, dan sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Kemudian dilakukannya itu sesudah sholat Isya sampai waktu fajar. Adapun bilangan rakaatnya boleh dilakukan mau itu 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Kemudian sholat tarawih dalam bahasa Arab ini bentuk jamaknya itu dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian timbul pertanyaan lagi kan, bagaimana Bu cara mengerjakannya atau cara mempraktikannya? Coba Cung, ada yang ingin lebih dulu menjelaskan sebelum Ibu tentang tata cara sholat tarawih? Siapa yang mau? Isna, mau Isna? Ya, Ibu boleh sedikit ya, Bu. Ya, silahkan. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya sama seperti sholat fardu biasa, cuman kebanyakan dilakukan secara berjamaah ya, Bu. Iya. Di Indonesia itu. Terus bilangan rakaatnya kan tadi sudah dijelaskan 8 atau 20 rakaat. Nah, setelah melakukan sholat tarawih itu biasanya dilanjutkan dengan sholat witir, baik 1 rakaat ataupun 3 rakaat yang penting ganjil. Begitu, Bu. Iya, Terima betul. kasih. Tepuk tangan buat Isna. Yeay. Jadi, betul ya apa yang dikatakan Isna tadi, bahwa sholat tarawih itu dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan hanyalah niat. Nabi saat itu mengerjakan sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat satu salam. Kemudian dilanjut sholat witir sebanyak 3 rakaat. Berbeda dengan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dengan 2 rakaat satu salam. Kemudian sama seperti Nabi, dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, anak-anakku, sholat tarawih itu lebih baik dilaksanakan secara berjamaah karena akan memperoleh pahala 27 derajat.
Dan adapun setelah sholat tarawih, hendaknya kita teruskan dengan sholat witir yang bilangan rokaatnya itu ganjil. Seperti yang tadi Isna katakan, boleh itu 1, 3, atau 5, 7, 9, dan 11 rokaat. Nah, kemudian adakah memperoleh keutamaan setelah melaksanakan sholat tarawih, Bu? Ada tentunya, di antaranya yang pertama dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan yang terakhir dapat mempererat silaturahmi sesama muslim. Oke, sampai sini dulu sebelum beranjak ke pembahasan tadarus Al-Qur'an. Apakah sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, Paham, Bu. Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi tadarus Al-Qur'an. Nah, ada sebuah gambar lagi nih. Ini ada sebuah gambar, bisa kalian lihat. Terlihat jelas ya anak-anak, bahwa gambar ini memperlihatkan anak-anak yang sedang bersemangat untuk mempelajari Al-Quran secara bersama-sama. Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-temannya. Teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Nah, lalu memang apa sih Bu makna dari tadarus itu? Nah, tadarus ini berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik itu di rumah, musola, ataupun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Kemudian bagaimana Bu tata cara tadarus yang baik? Nah, tata cara tadarus yang baik dan benar itu yang pertama diawali ketika kita akan membaca Al-Quran itu hendaklah berwudu lebih dahulu. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga di tempat yang bersih. Kemudian berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan menghadap kiblat. Lalu membaca Al-Quran itu harus dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan membacanya juga harus dengan suara yang sedang. Kemudian tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Tadarus Al-Quran juga mengandung banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Nah, manfaatnya ada menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, kemudian memperlancar membaca Al-Quran, dan yang terakhir ada mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu ingin tanya, apakah kalian rutin melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Rutin, Bu. Wah, bagus sekali ya, Nabila. Biasanya Nabila lakukan di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah, Bu. Oke, baik, tidak mengapa ya, Nabila, mau itu di rumah, mau itu di masjid. Dari usaha kalian juga untuk melakukannya, Ibu sudah mensyukuri dan mengapresiasi. Namun untuk sholat tarawih itu sendiri, alangkah lebih baiknya dilakukan di masjid secara berjamaah. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat tarawih juga mempererat silaturahmi sesama muslim. Dan tadi sudah Ibu jelaskan pada
makna sholat tarawih bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu sebanyak 8 atau 15 rakaat. Betul? Betul 15 rakaat? 20 rakaat, Bu. Oh iya, berarti Isna menyimak ya, bagus. Nah, kemudian bolehkah tadarus Quran dilakukan dengan membuka dan melihat saja lembar demi lembar mushaf tanpa dibaca? Boleh tidak? Tidak, Bu. Iya, tentu Tidak. tidak ya anak-anak. Nah, sekarang selanjutnya Ibu memiliki sebuah cerita untuk kalian. Disimak dan didengarkan ya. Jadi, dikisahkan bahwa ada 2 orang siswa bernama Rido dan Iwan, yang mana merupakan siswa kelas 5A di suatu sekolah bernama SD Negeri Percobaan. Kemudian di bulan Ramadan, Rido dan Iwan sangat rajin melaksanakan sholat tarawih di masjid dekat rumahnya. Setelah tarawih, keduanya mengikuti tadarus Al-Quran. Mereka berdua selalu saja berada dalam satu kelompok. Mereka terlihat saling belajar dan mengajari dalam tadarus. Minat belajar Al-Qur'annya cukup bagus karena mereka selalu bertanya kepada Pak Guru atau Bu Guru bila ada yang kurang difahami. Nah, apa coba pelajaran yang dapat kalian ambil dari cerita tadi? Ada yang mau mengungkapkan apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah tadi seorang Rido dan Iwan? Pertemanan Rido dan Iwan yang selalu mengerjakan sholat tarawih, kemudian dilanjut tadarus Quran. Di mana apa pelajaran yang bisa diambil? Ibu tunjuk Nisa, coba. Nisa, apa pelajaran yang bisa diambil? Ibu rajin ibadahnya, harus diterusi. Iya, betul ya. Ibu tambahkan bahwa dari kisah tadi itu, Rido dan Iwan banyak memperoleh keutamaan dari melakukan sholat tarawih, terkhusus setelah melakukan kegiatan tadarus Quran tersebut. Dengan mereka senantiasa berlatih secara terus-menerus dalam melakukan tadarus, maka sedikit demi sedikit akan memperlancar bacaan dan juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Seperti itu. Nah, sehingga pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa yang pertama, sholat tarawih adalah sholat sunnah malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian waktu pelaksanaan sholat tarawih itu mulai dari setelah sholat isya sampai terbit fajar atau menjelang masuk waktu subuh. Lalu jumlah rakaat sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sunnah witir, dan ada juga yang mengerjakan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat sunnah witir. Lalu keutamaan sholat tarawih, di mana dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tadarus itu berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Adapun pengertian dari tadarus Al-Quran itu sendiri adalah mempelajari Al-Quran. Kemudian tadarus Al-Quran ini memiliki adab-adab seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Al-Quran akan membuat hari kita menjadi tenang serta tentram dan juga menambah iman bagi tiap orang yang membacanya. Nah, jadi hari ini tuh kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, makna sholat tarawih dan tadarus. Yang kedua, apa Nabila? Tata cara sholat
Sholat tarawih dan tadarus. Dan yang terakhir, Keutamaan. iya, manfaat dan keutamaan sholat tarawih dan tadarus Quran. Nah, sebelum Ibu kasih soal sebagai bahan evaluasi dari apa yang sudah kalian dapat hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sampaikan saja ya jika ada yang belum paham. Bagaimana? Tidak ada yang ingin bertanya? Apakah ada apa tidak? Sudah ada, Bu. Cukup aja, Bu. Sudah cukup. Baik, jika dirasa sudah cukup, Ibu akan menayangkan beberapa soal pilihan ganda yang akan coba kita isi dan bahas bersama untuk mengukur sejauh mana tingkat kefahaman kalian mengenai materi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ini. Nah, soal yang pertama, sholat yang jumlah rokaatnya ganjil adalah sholat, siapa yang mau jawab? Bu, Silakan Nisa, apa? salat witir. Iya, betul. Kita lihat ya. Wah, betul ternyata. Lanjut ke soal yang kedua. Hikmah sholat tarawih yaitu menambah dan memperkuat persaudaraan kepada, ayo siapa yang mau jawab? Apakah kepada sesama muslim, atau semua orang, atau keluarga dekat, atau umat agama lain? Ya, Saya, Isna, Bu, boleh? sesama muslim. Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul. Lanjut, soal yang ketiga. Sebelum membaca Al-Quran, kita harus menyucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Hal tersebut dilakukan dengan cara A. Kumur-kumur, B. Baca ta'awuz, C. Baca basmalah, D. Berwudu. Menyucikan diri dari hadas kecil, hadas besar. Kita harus apa dulu? Berwudu, Bu. Iya, betul ya, berwudu. Lanjut soal yang keempat. Membaca dan mempelajari Al-Quran pada malam bulan Ramadan disebut Tadarus. Tadarus. Coba kita cek. Iya, pinter-pinter ya. Nah, soal yang terakhir nih. Sholat tarawih zaman Umar bin Khattab, jumlah rokaatnya adalah 8 rokaat. Apakah pernyataan ini benar? Apakah salah? Atau salah? Umar katanya 8 rokaat. Betul apa Salah, salah? Bu. Salah, Bu. Harusnya berapa, Isna? 20 rakaat dengan 2 rakaat atau 1 salam. Wih, pinter ya, hebat. Betul jawabannya. Hore, selesai kita melakukan evaluasi. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mencoba mengevaluasi mengenai materi pada pertemuan hari ini dan alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Kemudian Ibu akan menginfokan untuk minggu depan bahwa sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu akan memberikan ulangan harian terlebih dahulu ya mengenai materi hari ini. Persiapkan dengan baik, usahakan tidak mengikuti remedial. Sebab jika nanti ada yang tidak tuntas, Ibu akan adakan kegiatan remedi dengan memberikan soal yang baru dan dilaksanakan selama 30 menit setelah jam pulang sekolah. Sedangkan bagi yang sudah tuntas, nanti Ibu akan berikan sebuah materi pengayaan untuk dikerjakan di rumah. Apakah dapat difahami? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Dipahami. Nah, setelah ulangan harian selesai dilaksanakan, untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang kisah teladan Luqman, di mana ini merupakan bab terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS. Tetap semangat ya dalam menimba ilmunya.
Ingat seperti apa yang telah Allah firmankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini, ilmunya menjadi barokah, bisa menjadi manfaat, dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi, insya Allah di pertemuan berikutnya. Mari kita membaca basmalah dan doa setelah belajar secara bersama-sama. Membaca hamdalah maksud Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya anak-anakku. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live ya. Baik, Dadah, Ibu. sama-sama. Dadah.